Selamat siang kawan-kawan, ini ada pembelajaran waktu yang baik ya di Google. Jam 1 siang ya, saatnya bakar-bakar dagingnya ya. Oke, sambil belajar di market ya, ini di time frame 1H ini adalah kenapa Kak pada turun seperti yang admin katakan di indikator kemarin ya, yang indikator kedua ya kan, bisa dicek di video-video sebelumnya. Ini saya mau kasih tahu ini ya, SSR ya. Ini di sini bisa lihat, ini sebelumnya ini adalah ada jenjang merah, ini SSR. Bisa dilihat ini kan dari naik atas ya kan, lalu ini turun sampai bawah. Ini kan gini ya, ini turun sampai bawah ya kan. Ini langsung naik langsung ke C. Ini adalah ilmu ABC dari Fibonacci ya. Apa yang harus kamu lakukan itu adalah sell. Ini terjadi SSR di sini ya kan. Ini kan dia dari atas ya kan, dari resisten dia turun, ini kan ke support ya kan. Ini ada yang garis merah, ini yen merah ini kan menjadi yen seller kan. Ini support dulu ya kan, dia kan dijebol supportnya ya kan S, lalu dia bisa naik ke resisten dan turun jebol S ya, supportnya lagi. Nah menjadi kan turun ke C, C menjadi ke sini menjadi resisten ya kan. Ini kan hidden base ya kan. Oh ya, ini Yuna membuat the base drop kemarin ya kan, the base drop lalu ini menjadi base. Base inilah dia kan menjadi resisten. Dari C ini dia naik turun ya kan, drastis seperti di indikator kemarin ya. Ini secara manual ini disebut SSR ya, support resisten. Dan apa yang harus trader lakukan itu kita unit sell ya, makanya jangan sell ini yang baik, ini jangan sini ya, dari sinilah ini kan turun ya kan, dari sini kan langsung turun drop pas kemarin, lalu ini membuat base. Nah disinilah base yang harus kamu lakukan buat beli sell, jangan buy di sini ya. Harus kamu kalau ada terjadi SSR itu harus pilih sell, entry sell ya. Meskipun di sini Yuna ini turun lagi ke sell dapat profit, di sini lagi Yuna entry sell dapat profit, di sini lagi kembali sampai paling tidak 3 kali ke 4 kalinya tidak worth ya. Jadi saat market saat ini sampai turun 19.03 ini ya, sampai di ini lah. Kalau di sini ini waktunya kita nunggu di time frame 1H ini, waktunya kita, karena apa, udah menjadi bos. Kalau udah menjadi bos itu kita menunggu trading range terbawah saat ini ya di 1H. Kalau ini udah ada weekly ini, nah saat kita ada nanti ada konfirmasi untuk entry kita akan lakukan. Tapi saat ini masih candle merah-merah ini berjalan dikit karena di time frame 15 mungkin membuat base ya, masih konsolidasi di sini ya.
kita akan tunggu secara konfirmasi di time frame 15 ataupun entry di time frame 30 ya. Time frame 30 ini lebih tepat daripada 15 ya. Tapi saat ini masih belum baik untuk entry di time frame 30. Coba kita time frame 15. Ini juga masih lambat, ini masih buruk untuk entry. Kita tunggu konfirmasi ya. Harus menunggu sampai sini ya. Kita lihat KDJ RAC yang di indikator yang kemarin saya kasih tahu ya. Ini kita harus menunggu di sini ya sampai di breakout sini, sekitar sinilah ya. Ini kan ini di time frame 15 udah ada ini, dan the week low tinggal kita mencari buy nanti maupun sell ya, menunggu konfirmasi. Karena kalau ini udah melewati sini, ini melewati batas inilah. Karena secara manual susah ya. Ingat, kalau melewati batas ini ya bisa dilihat ya, ini resist ini nanti bisa ambil buy ya. Tapi kalau dia turun ke support hijau ini, kalau candle merah kedua itu bisa tembus ke support ini, kita ambil sell itu ya. Bisa tunggu konfirmasi ya sebelumnya. Tapi market sedang lambat ya, kita menunggu jam-jam terbaik lagi. Jangan entry dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini lanjutkan dari analisa tadi pagi, karena market sedang setidaknya ya, dia berjalan di tempat, jadi kita buy sekarang ya. Cara gimana? Ini konfirmasi entry poin 10. Candle merah ini kan udah dilewati candle hijau, jadi kita bisa buy di sini, nunggu di zone ini, ataupun langsung kita buy sekarang, boleh ya. Tapi TP sedikit aja ya, TP paling aman sampai 19.15 ini zone ini ya, karena pakai time frame 1H. Oke, dicoba kita buy di sini, langsung kita entry buy. Lima layar aja. Oke, 5 layar. Kalau dia menembus resisten, pasti dia akan tambah naik. Karena pas setelah tadi bentuknya dia membentuk SSR. Ini admin juga limit di segitu ya, 19.10 sampai 19.13 sampai 19.16 itu zona entry sell. Kenapa? Karena ini SSR ya, terbentuk ini S, ini kan support ya kan. Kali ini naik lagi, lalu tembus ke support lagi, kali ini turun, breakout, lalu dia tembus R. Resisten ini paling baik ambil sell. Cuma ini kan pasti lagian disamakan, ini kan bisa baiknya lagi buy dulu. Ini kalau bisa tembus 3 kali ini, bisa dia breakout lagi ya, menjadi CP1 ya mungkin, atau belum. Kita coba, ini enggak
tidak pakai indikator ya karena admin sedang di luar ya. Bisa ini sih bisa dilihat. Ini sekitar TP paling amin karena ini downtrend ya, sedang downtrend bisa dilihat. Tapi paling kuat di sini shellnya, jadi kita aman untuk B dulu sore ini. Oke, itu aja ya yang saya informasikan ya. Semoga kawan-kawan cuan dan sehat selalu, dan selamat Hari Idul Adha, dan selamat menikmati satenya ya, bakar-bakar di pantai. Selamat malam ya, ini terusan dari analisa. Bisa dilihat kawan-kawan seperti yang saya udah bilang ya, ini di Yen Sellers ini ya kan, di time frame 1H paling terkuat di sini ya, sekitar 19.15. Coba cek di time frame 15 ya, dia kalau trennya konsolidasi ya, bisa dilihat merah sama biru ini. Kalau udah di sekitar 19.12 tadi kan saya B ya, sama sell limit ya di sini. Jadi ntar kalau udah hijau semua bisa kelas dulu aja ya, cari aman, karena di resist nanti kalau breakout ke atas malah susah lagi ya kan. Bisa lihat di MT4, bisa dilihat ya kawan-kawan ya, ini sell limit tadi ya 19, 11, 10, 19, 10 udah kena semua ya kan, tapi yang B tadi udah biru semua, bisa dilihat kan ya, ini bisa dilihat ya, profit kan, amankan aja yang B lah, paro ya. Nah ini sekitar nanti 19-12 ini bisa di kelas ya, coba cek time frame 15. Nah ini kalau dilihat dari ini udah mulai turun dia, tapi dia ini akan masih kuat naik ke atas ini ya. Jadi nanti kalau yang sel ini udah hijau bisa di kelas ya, dan yang B ini kelas sebagian aja ya, biasa kelas 3 ya, seperti admin. Biarkan dua seperti biasa. Bisa dilihat kan dia mulai naik. Ya kalau sekitar 19-15 ini bisa di kelas ya, tapi bisa tunggu sini lah 19-13 sampai 19-16 ya, untuk terkuat baru dia turun. Oke, naik. Dia mengambil orderan ya, yang sell
menunggu sell limit santai aja ya, yang penting kan masih profit. Nanti kalau dia udah di resisten ini pasti dia turun. Karena apa? Ini kan time frame 15 ini kan drop base rally ya kan, di BR ya. Kalau satu hal gimana ya, ya drop base rally ya kan, tapi ini mengecil, ini bahaya kalau bisa tembus breakout atau dia kembali turun dulu. Jadi yang B ambil aja profitnya, yang sell nanti kalau udah hijau juga ambil ya, gak usah pusing-pusing, yang penting profit. Daripada diresis itu bahaya, harus menunggu konfirmasi gitu. Oke, itu aja ya. Selamat malam dan selamat cuan dari admin, semoga sehat selalu.